Shalom semuanya, welcome back to RDMB Kids. Yuk sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu. Angel bakal pimpin kita berdoa. Shalom adik-adik semuanya, sebelum kita memulai ibadah, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur Bapa, kami masih boleh beribadah. Itu semua karena anugerah-Mu saja. Tuhan, sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Kau yang pimpin dan berkati setiap kami Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang melayani ibadah kami hari ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami menyerahkan sepanjang ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo semuanya kita bangkit berdiri yuk, kita memuji Tuhan. Ya semangat ya. Yuk sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap duduk yang baik. Terus siapin juga ya catatannya. Nah, judul firman Tuhan buat minggu ini, umat yang terpuji, ternama, dan terhormat. Kita buka kitab kita di Ulangan 26 ayat 16-19. Dan teman kita bakal bantu bacain ya. Ulangan 26 ayat 16-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang
pada ketetapan perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijadikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji nama yang terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku bakal bacain lagi ayat 19-nya ya. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Nah, sesuai judul firman Tuhan minggu ini, Tuhan mau kita jadi umat yang terpuji, ternama, dan terhormat. Terpuji itu bukan cuma nama kita aja loh yang dipuji-puji, tapi nama Tuhan Yesus juga akan terpuji. Nah, kalau kita mau jadi umat yang terpuji, ternama, dan terhormat, kita harus senantiasa menaati setiap firman Tuhan. Dan kita juga harus mau diproses. Proses tuh gimana sih, Ci? Nah, misalnya ada sebuah emas batangan ya. Emas batangan ini tuh mau dijadiin perabot atau gelas yang bagus, gelas yang cantik, gelas terbuat dari emas gitu. Nah, emas batangan tadi tuh harus dihancurkan dulu, harus dileburin dulu, baru diolah dan bakal jadi gelas yang cantik banget. Nah, lagi diolah itu berarti namanya lagi diproses. Nah, kalau diproses di dalam kehidupan kita tuh misalnya kita lagi ngadapin masalah, cobaan, atau kayak lagi kesusahan, berarti itu kita lagi diproses. Tapi kalau kita lagi diproses, kita nggak usah takut kayak bisa nggak ya ngadapin itu. Kalian harus ingat kalau Tuhan tuh bakal ada selalu di sekitar kita. Jadi Tuhan gak akan ninggalin kita loh. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak dulu ya drama berikut ini. Pada suatu pagi, Raja Nebukadnezar bangun dari tidurnya. Saat dia tidur, dia bermimpi. Tetapi saat dia bangun, dia tidak bisa mengingat apa isi mimpinya. Tolong carikan penafsir mimpi terbaik. Tuan, bisakah Tuan ceritakan tentang mimpi Tuan? Tidak, kalian yang harus beritahu mimpi saya dan menafsirkannya. Kalau tidak, kalian semua akan saya bunuh. Karena tidak ada yang dapat menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar, Raja memerintahkan untuk membunuh seluruh penafsir mimpi, yang berarti Daniel juga akan dibunuh. Saat mendengar kabar itu, Daniel langsung menghadap Raja memohon agar tidak langsung membunuh. Dan Daniel pun berdoa kepada Tuhan meminta hikmat. Karena mendapatkan hikmat dari Tuhan, Daniel dapat menceritakan dan menafsirkan isi mimpi raja. Allahmu yang memberitahu kamu tentang mimpi ini. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Oke, tadi kita udah sama-sama lihat ya dramanya. Dramanya tentang apa? Ada yang masih ingat? Dramanya itu tentang Raja Nebukadnezar. Jadi Raja Nebukadnezar ini tuh baru bangun dari tidurnya dan semalamnya tuh dia mimpi. Tapi pas pagi-pagi Raja ini tuh gak inget mimpinya apa, tentang apa. Dia udah maksa penafsir mimpi supaya dapat menafsirkan mimpinya. Tapi kan penafsir mimpi itu gak bisa menafsirkan karena Raja Nebukadnezar gak ceritain mimpinya tuh gimana, mimpinya tentang apa. Jadi penafsir mimpi gak bisa menafsirkan. Nah, karena gak ada yang bisa menafsirkan mimpinya Raja Nebukadnezar, Raja ini jadi marah. Dia menyuruh untuk membunuh seluruh penafsir mimpi. Dan berarti Daniel juga bakal dibunuh kan. Daniel datang ke Tuhan, berdoa, minta hikmat. Dan akhirnya Daniel bisa menceritakan isi mimpi raja dan dapat menafsirkannya. Nah, saat itu juga Allahnya Daniel juga ikut terpuji. Nah, poin pentingnya tuh Daniel kan menafsirkan mimpinya. Makanya Raja Nebukadnezar memuji-muji Allahnya Daniel. Nah, adik-adik, supaya kita jadi umat yang terpuji, ternama, dan terhormat, kita harus memiliki beberapa kualitas loh. Yang pertama, kita harus melakukannya dengan setia. Di Ulangan 26 ayat 16 tadi, pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu.
Nah, setia di sini tuh setia menaati setiap firman Tuhan, setiap perintahnya Tuhan. Setia juga bukan pas lagi senang-senang aja, lagi happy, aku setia sama Tuhan. Tapi kita juga harus setia dalam segala keadaan. Mau kita lagi senang, mau kita lagi susah, kita harus tetap setia. Nah, yang kedua, melakukannya dengan sepenuh hati. Melakukannya dengan sepenuh hati itu gimana sih? Misalnya kita lagi di sekolah nih, terus guru kita ngomong, tolong bantuin ya teman kamu kesusahan nih. Kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, gak bersungut-sungut, teman-teman sekitar kita bisa lihat, wah dia baik banget ya, anak Tuhan Yesus baik-baik ya, melakukannya dengan sepenuh hati. Secara gak langsung, kita tuh jadi umat yang terpuji, ternama dan terhormat. Dan Tuhan juga ternyata udah ngirimin visi buat gereja kita di tahun 2021. Visinya itu perabot untuk maksud yang mulia. Menjadi perabot untuk maksud yang mulia tuh gimana sih? Perabot yang berguna ya. Perabotnya tuh harus kayak kita juga harus baik. Jadi kita bisa jadi perabot untuk maksud yang mulia. Nah, untuk jadi perabot maksud yang mulia ini tuh kita harus jadi umat yang terpuji, ternama dan terhormat. Dan kita juga harus tetap terhubung sama Tuhan sesuai dengan visi tahun 2020, Connected to God. Nah, sekarang kita mau activity. Amin buat firman Tuhan dulu ya. Sekarang kita mau activity, mau bikin perabot. It's activity time. Nah, hari ini kita mau bikin gelas, tapi gelasnya dari barang bekas ya, dari bekas botol. Alat dan bahan yang kita perluin, pertama ada botol plastik, terus ada kertas kado yang warnanya emas, terus ada apa lagi Kak? Ada kita butuh cutter sama gunting. Harus hati-hati adik-adik buat pakai cutter atau guntingnya. Terus di sini kita ada spidol buat ngehias. Dan juga jangan lupa double tip. Oke, sekarang kita mulai ya. Sekarang kita di sini kan botolnya ada gininya, kita potong di sininya. Kita potongnya hati-hati ya, minta tolong orang tuanya ya, jangan sendiri. Nah, kalau udah kepotong gini, kita rapiin atasnya. Rapiinnya pakai gunting. Nah, ini buat cangkir atasnya. Ini di bagian bawahnya kita potong juga. Nah, kalau udah gitu kita rapiin lagi, kita pendekin sedikit. Kalau udah gitu kita potong kertasnya. Jadinya seperti ini. Kalau udah gitu tempelin ke yang bawahnya. Tempelinnya pakai double tip ya. Nah, di sini Ci Audrey lagi nulis ayatnya. Ayatnya bakal ditempel di gelasnya nanti. Jadi kayak gini. Nah, sekarang kita juga mau buat yang buat sebelah sininya. Kita juga gunting. Nah, sekarang ini udah ditutupin semua ya. Jangan lupa yang bawahnya juga ditutupin juga pakai kertas kado emas ya. Nah, nanti kalau udah jadi kayak gini ya, tinggal ditempel sama bawahnya yang Bawahnya. ini. Jadi. Nah, sekarang kita mau tempel ayatnya. Ayatnya yang tadi ya. Nah, kita udah nulis ayatnya. Yang satu Cici mau gulung ya. Yang satu bakal dimasukin aja sama Ci Audrey. Nah, sekarang kita mau masukin ke sini. Yeay. Udah jadi nih adik-adik. Kalau kalian mau inget lagi, harus inget ya. Ingat-ingat visi 2021 yaitu apa, Ci? Jadi perabot untuk maksud yang mulia. Nah, adik-adik juga harus siap-siap untuk jadi umat yang terpuji, Ternama. dan terhormat. Terus memberkati. Adik-adik, kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, ajarlah kami supaya bisa menjadi umat yang terpuji, ternama, dan terhormat. Ajarlah kami juga Tuhan supaya bisa menjadi perabot untuk hal yang mulia. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin.